Jangan santai juga, orang Kristen itu saling bantai di Eropa 30 tahun, membunuh 8.150.000 lebih orang Kristen di Eropa, yang kemudian melahirkan redenominasi di Eropa, Katolik dan Protestan, karena persoalan politik. Di Islam apa lagi? Jangan nyantai, Pak. Saya belajar sejarah Islam, Pak, dan filsafat. Kalau kita baca sejarah Islam ini penuh dengan ceceran darah berlapis-lapis, sehingga kita itu menjadi tanggung renteng. Hari ini beban sejarah itu ada di kita semua. Jadi kalau ada orang Islam lebih memilih menjadi teroris, itu sama saja dengan merusak sejarah-sejarah Islam untuk diangkut dari masa lalu ke hari ini. Jangan, Pak. Kita kan tahu, Pak, Sayyidina Utsman dibunuh oleh sesama orang Islam, Sayyidina Ali dibunuh oleh sesama orang Islam, oleh Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi dan Amir bin Bakar At-Tamimi di Masjid Jami di Kufah di Irak. Coba, sebelum dia dikafirkan lebih dulu Sayyidina Ali, bahwa Sayyidina Ali itu adalah kafir. Setelah dikafirkan baru dibunuh. Tujuannya apa mengkafirkan Sayyidina Ali? Supaya pembunuhan itu berkesan legal atas nama agama. Ini modus biasa. Jadi kalau kita dikafirkan oleh teroris, ya itulah sama seperti Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi yang membunuh Sayyidina Ali. Sayyidina Hasan diracun oleh Muawiyah. Sayyidina Husain dipenggal kepalanya oleh Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan. Kepalanya dipenggal di Karbala, ditusuk di ujung pedang, lalu diarak kepalanya itu di jalanan di Damaskus, lalu dipersembahkan ke dalam baskom, diserahkan kepada rajanya, namanya Yazid bin Muawiyah. Brutal kan? Brutal. Sayyidina Utsman dibunuh oleh siapa? Oleh Muhammad bin Abu Bakar dan Ammar orang Mesir. Hanya gara-gara Muhammad bin Abu Bakar gagal dilantik menjadi gubernur Mesir. Darahnya berlapis-lapis, Pak. Malah ditambah dengan orang-orang yang nggak punya otak menjadi teroris atas nama Islam. Menurut saya kebodohan yang paling hakiki. Ya saya belak-belakan aja. Mari kita bantah-bantahan soal sejarah. Repotnya kita tidak punya perjanjian damai di antara sesama orang Islam, sehingga apa? Perpecahan Sunni dan Syiah menjadi tanggung renteng sampai hari ini dan dimanfaatkan oleh berbagai operasi intelijen Barat supaya kita selalu mengkafirkan satu sama lain. Yang Syiah mengkafirkan Sunni, yang Sunni mengkafirkan Syiah. Giliran Iran menyerang Israel, semuanya kebingungan. Kita dukung apa enggak? Kan repot. Mereka mengaku Islam tapi selalu kita kafirkan. Sementara yang berani nyerang Israel dengan rudal balistik berkecepatan 15.000 km per jam itu justru orang Iran yang dulu kita kafirkan. Bingung nggak? Sementara yang mengaku Sunni yang dianggap satu golongan dengan kita nggak pernah itu. Ini gara-gara perang yang dilegitimasi dengan agama. Makanya saya di YouTube saya, di ILC saya bilang, jangan pernah melegitimasi perang dan pembunuhan massal itu dengan menggunakan agama. Kasihan agamanya, Pak. Islam apalagi? Sejarah Islam ini nggak apa-apa ya Bapak Ibu sekalian, saya kasih spill, saya kasih rahasianya tentang Islam ini. Tapi sampean nanti jangan pindah agama setelah selesai. Islam itu pernah menguasai Eropa, hampir 6 abad menguasai Eropa, mulai dari semenanjung Iberia, Andalusia, sampai ke Toulouse di Prancis sana itu dikuasai oleh kerajaan-kerajaan Islam. Toledo, yang namanya Barcelona, Alhambra, semua itu nama-nama Islam semua. Madrid, itu semua itu berbasis bahasa Arab semua karena dulu dikuasai oleh kerajaan Islam. Setelah hampir 6 abad dikuasai, lalu kemudian runtuh kerajaan Islam itu sehingga semua orang Islam yang ada di Eropa itu dibaptis paksa menjadi Kristen, menjadi Katolik. Coba, apa yang disisakan dari politik ini? Enggak ada. Enggak ada yang disisakan. Terpuruk sekali. Makanya juga lihat di YouTube saya, di dalam politik semua agama itu mengalami keterpurukan. Ketika agama itu dianggap bisa dijayakan dengan ekspansi politik, pada akhirnya runtuh pelan-pelan dan habis semua. Nggak Kristen, nggak Katolik, nggak Hindu, nggak Buddha, nggak Islam, semuanya sama. Maka kemudian satu kunci, Pak,
yang bisa menjayakan agama, terutama Islam, terutama Kristen. Ilmu pengetahuan. Islam pernah jaya sejaya-jayanya karena ilmu pengetahuan. Kristen pernah jaya sejaya-jayanya karena ilmu pengetahuan. Katolik pernah jaya sejaya-jayanya karena ilmu pengetahuan. Demikian juga dengan Hindu dan Buddha, terutama Islam. Pak, yang belajar matematika, angka 0 itu ditemukan oleh seorang pemikir Islam asal Persia di Andalus, namanya Al-Khawarizmi. Kata algoritma itu diambil dari namanya beliau. Angka 0. Kalau nggak ada angka 0, kita tidak mengenal ratusan, ribuan, jutaan, miliaran, triliunan. Nggak kenal kita. Angka itu tetap aja 1 sampai 9. Nah, itu yang menemukan Al-Khawarizmi namanya, Pak. Teori fermentasi, teori oksidasi. Penemunya itu seorang ahli fikih dari Baghdad, namanya Jabir Ibnu Hayyan. Oleh UNESCO ditetapkan sebagai bapak kimia modern. Yang menemukan tumbuh-tumbuhan beracun atau tidak beracun, ini harus dimasak, ini bisa dimakan mentah dan sebagainya. Itu seorang pemikir, Pak, Islam, ilmuwan, ahli biologi Islam, namanya Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Judul bukunya An-Nabat. Kata nabati itu diambil dari ini, Pak. Musik. Nah, ini musik nih. Ini orang-orang Wahabi kan mengharamkan musik. Saya kasih tahu sejarahnya. Orang-orang Wahabi kan mengharamkan musik. Belum rokok nih. Saya merokok. Nah, ini kalau kita mengharamkan rokok, Temanggung itu redup, Pak. Wonosobo redup. Nanti kita bahas. Musik. Musik ini pada zaman Sayyidina Umar, ada seorang pengamen di Madinah. Namanya Said Khotir, nama pengamen ini, menggunakan pelepah kurma yang dipilin kemudian dijadikan alat petik. Dia ngamen, Pak, selama 21 tahun di Madinah sampai meninggal. Kalau musik itu haram, Pak, Said Khotir sudah dilarang oleh para khalifah pada masanya, pada zaman Khulafaur Rasyidin. Dia ngamen dari rumah ke rumah di pasar pagi di Madinah itu. Said Khotir ini ditulis oleh siapa kisah ini? Oleh seorang ulama ahli sejarah namanya Al-Isfahani, nama kitabnya Al-Aghani. Gak usah baca, saya aja yang baca, saya ceritakan ke sampean. Baca itu berat, Bos. Saya baca buku itu 1000 halaman per bulan, gak bisa niru. Jangan ditiru, berat. Lalu kemudian ada seorang ulama dari Irak namanya Ibrahim Al-Mausili yang berhasil mengumpulkan seluruh alat musik dari semua kabilah di Arab, lalu dipertunjukkan di Baghdad pada zaman Bani Abbasiyah. Haram. Kalau haram, Pak, dari zaman itu udah dilarang. Nah, kemudian ada seorang ilmuwan Islam pada abad ke-11 menemukan notasi dasar musik namanya Al-Kindi. Do re mi fa sol, Pak. Makanya musik Arab itu notasinya nggak unik-unik, Pak. Cuma 4 not musik ini aja yang dipakai, nggak ribet. Ini penemunya Al-Kindi. Lalu kemudian 60 tahun kemudian disempurnakan oleh seorang ahli fikih dan juga pemikir Islam namanya Al-Farabi, menulis kitab Al-Kitabul Musikal Kabir. Kata musik dari judul kitab ini. Lalu kemudian diterjemahkan ke Eropa dalam bahasa Latin, judulnya De Ortu Sintiarium. Lalu pemikiran Al-Farabi inilah yang melahirkan notasi musik do re mi fa sol. La si do-nya ketemunya nanti di Eropa. Ini yang kemudian mengilhami musik di Eropa, melahirkan musik-musik barok di Andalus dan juga berbagai musik di Eropa Timur yang kemudian melahirkan Beethoven, Bach, Mozart, Tchaikovsky, Rachmaninoff dan seterusnya. Musik itu dari peradaban Islam. Tiba-tiba ada ulama dari Saudi berpaham Wahabi namanya Albani tiba-tiba mengharamkan musik. Ngelihat sejarah dong. Bahkan dalam Ihya Ulumuddin, siapa yang udah pernah ngaji ini? Imam Al-Ghazali. Dia mengatakan musik
satu-satunya media yang bisa terukur untuk menghadirkan Tuhan, menghadirkan Allah lewat telinga kanan dan telinga kiri. Itu musik katanya. Orang bisa menolak dakwah Pak, tapi kalau lewat musik orang merekam dan mengekstraksi di kepalanya. Itu kata Imam Al-Ghazali di dalam Ihya. Kok tiba-tiba diharamkan? Nah, pemahaman seperti ini kemudian yang membuat orang menjadi gelisah Pak. Keluar rumah sedikit karena dia menganggap bahwa musik itu haram. Dia gelisah karena ketika keluar dari rumah tiba-tiba ada musik. Handphone ada ringtone-nya lagi. Jauh celaka banget itu. Belum lagi yang mengharamkan bank loh. Ini para penyuluh penak. Nanti saya bicara soal fikih bagaimana cara menyerahkan wali kepada wali hakim ini. Yang kemudian ulama-ulama masyhur di Darul Iftah di Mesir menghalalkan tatap muka lewat video call. Ini peradaban manusia, ini maqasidus syariah. Ini mengharamkan bank Pak. Kita kan tahu ini, mungkin saya sebenarnya paling hati-hati bicara di depan para alim, para ulama kemenak ini. Karena semuanya rata-rata belaga diam tapi sebenarnya berilmu semua. Mengharamkan bank, bahwa kita semua meyakini konsep fikih itu adalah tabiun kan Pak. Kalau hulunya haram, hilirnya juga haram dong. Kalau bir itu haram, maka menjadi tukang parkir di pabrik bir itu juga haram Pak. Kalau whisky itu haram, buka kantin di karyawannya pabrik whisky pun haram penghasilannya, kan begitu konsepnya. Karena pengharaman suatu benda itu holistik. Ya kan? Kalau whisky itu haram, ketika kita membuat adonan kue diteteskan satu tetes saja whisky ke dalam kue itu, maka kue itu menjadi haram semua. Kan gitu konsep fikih. Nah, ini ada orang mengharamkan bank konvensional, sementara uang kertas yang menjadi produknya bank konvensional itu ada di dompetnya tiap hari. Coba saya mau tanya, gimana ceritanya? Ngurus KTP ke kelurahan apa enggak haram itu gajinya orang kelurahan ditransfer lewat BRI semua sama negara? Ini soal logika fikih yang sangat sederhana. Maka kemudian ulama-ulama masyhur di Mesir, Darul Iftah mengatakan riba haram ya. Allahu ahallal bai'a wa harrama riba. Itu jelas banget. Tapi mengharamkan bank ya sebentar dulu. Bank itu masuk riba apa enggak, kan gitu. Gimana ceritanya? Sebab Pak, kalau kita mengharamkan bank konvensional, kita nggak bakal pernah naik pesawat Pak. Kita jalan kaki kalau umroh atau haji. Pesawat itu maskapai itu nyicil semua dengan bunga-bunganya Pak. Nggak ada maskapai yang beli lunas itu, nggak kuat mereka. Apa nggak haram semua saat pesawat-pesawat itu? Jadi pramugarinya, jadi pilotnya. Kita yang menjadi penumpang aja haram kok. Maka kemudian kita tetap mengharamkan riba, tapi kalau bank konvensional masuk riba Pak, habis kita. Ini gedung ini Pak, mustahil gak ada keterlibatan bank. Dinul akil. Nah, ini adalah gambaran, belum rokok. Ini kalau Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi yang memberikan gambaran tentang penghalalan rokok, wah ini coba baca kitabnya. Kalau mau di googling ada itu, e-booknya ada. Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi seorang ulama dari Damaskus, dari Syria. Saya mau waktu itu ngambil daurah, makanya saya tahu kitabnya. Dan dia mengatakan, tahu nggak asal muasalnya Wahabi itu mengapa mengharamkan rokok? Karena di Saudi nggak tumbuh tembakau, gitu. Jangan tanya itu ulama-ulama di Temanggung, oh halal banget itu. Gila, kalau rokok diharamkan itu para petani tembakau di Temanggung itu nggak bisa bangun jalan raya dan gedung-gedung itu. Nah, ini persoalan khilafiyah dan furu'iyah, nggak usah diperdebatkan. Kita nggak bakal bisa move on dari kemajuan agama-agama yang kita peluk kalau kemudian kita selalu terlibat dalam debat-debat recehan dan dalil-dalilnya itu. Kalau kita selalu berdebat soal dalil Pak, seterusnya kita akan menempatkan Tuhan sebagai objek sengketa. Udahlah percaya, yang benar hanya saya dan kalian pasti salah itu. Tuhan jadi objek sengketa terus menerus, bahkan saling bunuh hanya karena mempersengketakan Tuhan. Jadi teroris-teroris itu kemudian tidak menyadari bahwa pada zaman Rasulullah
Ini ditulis tuntas oleh Al-Mas'udi, ditulis tuntas oleh At-Tabari, Ibnu Ishaq, dan juga saat bin Ubadah juga ditulis bahwa Rasulullah pernah melahirkan aturan di Madinah yang sama sekali tidak bersumber dari Al-Quran ataupun bisikan-bisikan gaib lewat malaikat Jibril. Tidak pernah. Rasulullah pernah membuat aturan yang bersepakat dengan orang lain di Madinah. Namanya Sahifatul Madinah, yang kita kenal dengan Piagam Madinah. Itu Rasulullah. Pancasila itu, kata Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah, disebutkan bahwa Sahifatul Madinah itu adalah kesepakatan bersama yang dibangun untuk membentuk suatu bangsa. Piagam Madinah itu. Apa tujuan Piagam Madinah itu? Piagam Madinah itu tujuannya adalah untuk mengakui hak dan kewajiban setiap warga negara tanpa memandang suku dan agamanya. Yang kedua, setiap manusia, apapun sukunya, apapun agamanya, dilahirkan dengan harga diri yang sama. Itu motivasinya Rasulullah membuat Sahifatul Madinah. Pancasila fungsinya sama. Pancasila juga dibuat oleh para pendiri bangsa sebagai kesepakatan bersama. Pernah ada usulan bagaimana kata syariah dimasukkan ke dalam undang-undang dasar, ke dalam Pancasila. Ulama-ulama juga menolak, Pak. Apa masalahnya? Yang mau dipakai itu syariah versinya siapa? Ini kan pertentangan terus, Pak. Kita ini mengaku beragama Islam, tapi sebenarnya kita ini adalah pengikut tafsir-tafsir Islam semua. Udah, kita harus jujur aja. Kita sama-sama bersyahadat, kita sama-sama mengaku bersandar kepada Al-Quran, kita sama-sama mengaku bersandar kepada hadis dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita ini mengikuti tafsir-tafsir yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Dan kita kemudian berbeda-beda. Ada mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi dan sebagainya. Belum kita bicara manhaj, belum kita bicara berbagai firqah-firqah yang kemudian membuat kita berbeda-beda. Dan semuanya memiliki definisi masing-masing dengan hukum fikih yang dimiliki masing-masing. Coba, ada yang baca kunut, ada yang enggak. Ada yang baca talqin, ada yang enggak. Ada yang mengharamkan ziarah kubur, ada yang enggak. Kalau negara ini dijadikan negara agama Islam, Islam versinya siapa? Saya mau tanya. Kalau versinya NU, ya orang Muhammadiyah pasti ngamuk, Pak. Orang Wahabi pasti ngamuk, Pak. Kalau Indonesia ini dijadikan negara Islam versinya Wahabi, udah pasti banser-banser yang jumlahnya 7 juta itu nyari senjata semua itu. Jadi kemudian mitsaqun ghalidun, perbedaan-perbedaan ini dibuat berdasarkan kesepakatan bersama yang bernama Pancasila itu. Dan itulah yang menjadi berkah. Saya 2 tahun, Pak, menjadi advisor of government of Somalia, pemerintahan Somalia. Saya 2 tahun, Pak. Jelek-jelek lahir di Madura, anak petani, jadi penasehat pemerintahan Somalia untuk kontra radikal 2 tahun. Enggak, bukan itunya, jangan ditepuk tangan, ini biasa aja. Saran saya kepada pemerintahan Somalia, saya ceritakan Somalia. Somalia ini, Pak, 100% agamanya Islam. 100%, Pak. 100% pemeluk manhaj Wahabi Salafi. 100%. Saya 2 kali ke sana, ke Mogadishu. Undang-undangnya 100% berdasarkan hukum hudud. Kalau nyolong potong tangan, nyolong lagi potong kaki, demikian seterusnya. Pemeluk agama lain bisa tinggal di Somalia tapi tidak boleh mendirikan rumah ibadah atau melakukan ibadah-ibadah ritual di luar ritual yang diyakini oleh mereka sebagai Islam. Itu Somalia. Tapi, Pak, perangnya sudah hampir 40 tahun gak udah-udah di antara mereka semua. Setengah dikuasai pemberontak yang namanya Al-Shabaab, setengahnya lagi dikuasai oleh pemerintahan Somalia hari ini. Agamanya sama, Pak.
pahamnya sama, mazhabnya sama, manhajnya sama, hukumnya sama. Tapi mereka kebingungan, tapi kok perangnya nggak udah-udah. Lalu saya bilang, bisa nggak negara kamu di-restart ulang? Bikin Pancasila seperti kami. Dia bilang nggak bisa, Pak. Jangankan Pancasila, mau kembali ke hitoh Islam yang moderat, yang toleran aja susahnya minta ampun. Apalagi membuat satu dasar filsafat baru seperti Sholifatul Madinah. Mereka bilang berat. Oh, kalau begitu gampang. Buat organisasi seperti di Indonesia, Muhammadiyah dan NU, itu lagi gitu. Lebih nggak bisa lagi. Di sini ini semua orang, Pak, dikubur seperti di Saudi katanya. Meskipun ada satu kelompok kecil yang hari ini kabur ke Kenya, namanya kelompok Azaria. Ini kelompok Torikoh, kelompok majelis zikir yang sekarang terusir ke pinggiran Sungai Swahili di Kenya. Kabur dia ke Mozambik. Ini daerah-daerah yang sudah saya datangi semua. Terusir semua, Pak. Nggak boleh ada orang yang berbeda sedikit pun di sana. Kalaupun ada orang Kristen atau Katolik di Somalia itu ekspat yang bekerja di pabrik-pabrik minyak. Coba kayak gini masih berperang, Pak. Dan mereka menyesali karena mereka tidak punya berkat dan bejana yang sama seperti Piagam Madinah dan Pancasila hari ini di kita. Gak bisa, Pak, gak ada obat. Tidak ada obat. Belum kita bicara Sudan. Genosida Darfur, Pak. 3 bulan saya di Sudan, di sebuah kota kecil namanya Jenaina, di perbatasan dengan Mali dan Chad. Yang mereka lakukan adalah Pak, saling bantai sesama orang Islam. Cuma yang satu keturunan Arab, yang satu orang Islam asli Afrika. Kelompok Janjawid keturunan Arab ini ingin menghabisi orang Afrika asli, meskipun agamanya sama. Ini adalah efek karena negara mereka itu tidak punya perekat. Kita, Pak, Indonesia ini, bapak-bapak nyadarin bahwa kita itu punya 17.000 pulau, 812 bahasa dan dialek yang berbeda, sukunya 763, Pak, berbeda-beda, tapi kita menjadi satu negara yang utuh sudah hampir 100 tahun. Arab, Pak, Arab nih bisa dibilang satu suku, Pak, bahasanya bisa dibilang sama, semua dialeknya aja yang berbeda. Kalau di selatan ngomongnya kohwah, di utara ngomongnya gahwah. Padahal masing-masing saling mengerti. Dan bisa dibilang agamanya sama, Pak, semua. Hanya 1,2% yang non-Islam di sana. Tapi mereka nggak bisa jadi satu negara yang utuh, Pak. Ada Kuwait, Bahrain, Oman, negara perintil-perintil. Nggak bisa bersatu mereka. Indonesia ini kurang apa coba? Nah, ini adalah gambaran bahwa yang namanya Sholifatul Madinah itu sebenarnya terwujud di sini, dan inilah yang diharamkan oleh kelompok teror itu. Karena mereka merasa bahwa Indonesia harus sama dengan saya semua. Tidak boleh ada yang berbeda. Kalau ada yang berbeda harus kita binasakan. Islam mau dijadikan kayak gini. Enggak ada yang tertarik, Pak, sama Islam, Pak. Enggak ada. Padahal Rasulullah sendiri dipaksa oleh para sahabat, ya Rasulullah, sebelum kamu wafat sebutkan nama penggantimu. Enggak, saya enggak mau, kata Rasulullah. Dipaksa lagi sama para sahabat, Rasulullah tunjuk nama penggantimu. Rasulullah tetap enggak mau. Yang saya khawatirkan bukan pengganti kekuasaan saya. Yang saya khawatirkan adalah umatku, umatku, umatku. Rasulullah tidak pernah menunjuk penggantinya. Rasulullah tidak mau cawe-cawe dalam urusan politik. Kalau Rasulullah mau bisa aja menunjuk sepupunya yang sangat pintar namanya Sayyidina Ali sekaligus menantunya. Tapi nggak pernah Rasulullah menunjuk itu. Semua kitab sejarah tidak pernah menunjukkan bahwa Rasulullah menunjuk penggantinya, kecuali kitab-kitab sejarah yang direproduksi oleh orang-orang Syiah di Iran. Kalau Tarikh At-Tabari, Ibnu Katsir, Al-Mas'udi, Imam As-Suyuti, nggak ada yang menceritakan itu. Saya ini pembelajar sejarah, Pak. Saya belajar sejarah. Nggak ada. Karena Rasulullah memang tidak mau menggiring ke urusan daulah, tidak mau menggiring ke urusan kekuasaan. Rasulullah hanya ingin menanamkan bahwa di dalam Islam itu harus bergerak dalam koridor akhlak, damai, dan rahmat. Akhlakul karimah dan rahmatan lil alamin. That's it, nggak ada lagi. Ilmu pengetahuan kemudian harus diglorifikasi.
Ibnu Sina itu Pak, Ibnu Sina mencari jarak bulan dan matahari, hitungannya sampai sekarang masih dipakai, nggak pakai alat, nggak ada teleskop pada zaman itu. Kamera-kamera yang ada di kita ini kamera semua ini. Penemunya itu siapa? Namanya Ibnu Haytham Pak, bukan orang Jerman. Ini adalah hasil pemikiran. Jaga jarak kemarin waktu Covid Pak, itu adalah hasil rembukan antara satu pendeta Katolik namanya Al-Ibri dan seorang ahli kedokteran Islam namanya Imam An-Nawawi. Kemarin yang Covid jaga jarak itu karena mereka pada zaman Taun Amwas, pandemi Taun hitam itu di Arab, korbannya adalah jamaah masjid dan jamaah gereja. Sehingga dua orang pemuka agama ini rembukan, gimana caranya supaya pandemi ini tidak merebak di kalangan kita? Akhirnya diputuskan jaga jarak Pak. Jemaat gereja dan jemaah Islam waktu Jumatan itu softnya direnggangkan. Ketemulah jaga jarak, keep distancing ini. Dan ditulis dalam jurnal kesehatan pertama di dunia di masa pemerintahan Islam, namanya Akhbari Mogula. Indah Pak. Kalau kita semua kembali ke ilmu pengetahuan, kita tidak sibuk untuk membinasakan orang lain. Kita tidak gelisah oleh keyakinan orang lain. Kita semua ingin memajukan peradaban manusia. Nah ini bapak-bapak para penyuluh dari Kemenak ini, tolong suarakan ini. Mari suarakan, kita majukan agama kita masing-masing, mau Kristen, mau Katolik, Hindu, Buddha, Islam, majukan dengan ilmu pengetahuan. Yang paling terakhir, sebelum tanya jawab, hari ini belakangan Pak, ini mungkin fenomena ini udah terasa Pak. Banyak orang yang lebih meyakini ateisme daripada agama. Karena ruang agama tidak menyediakan ilmu pengetahuan tentang berbagai pemikiran yang ilmiah. Kita menjauh dari itu Pak. Kita hanya sibuk dengan soal-soal fikih yang sebenarnya sudah diputuskan oleh para ulama bertahun-tahun. Nah, Stephen Hawking membuat trilogi buku tentang teori penciptaan alam semesta. Judulnya Big Bang Theory dan Black Hole. Kesimpulan Stephen Hawking, Tuhan itu nggak ada. Alam semesta ini terjadi karena hukum fisika, namanya mekanika kuantum. Terjadi karena Big Bang, ledakan besar, sehingga menciptakan pusat gravitasi tidak terbatas yang disebut dengan black hole. Ini yang diyakini oleh anak muda semua. Terus kita bisa apa? Nggak bisa, karena kita nggak bisa menyajikan dari kitab suci masing-masing tentang penciptaan alam semesta ini. Mau apa? Jadi kalau anak muda di Saudi hari ini cenderung ateis, jangan salahkan mereka, karena para ulama tidak menyediakan jawaban untuk mereka. Yang ada akhirnya apa? Tentang kekerasan, ekstremisme. Kamu kalau suamimu tidak setuju kawin lagi, kamu akan masuk neraka. Itu aja yang terus disuarakan itu. Coba, maaf ibu-ibu, saya termasuk orang yang paling tidak setuju poligami karena saya tidak yakin saya bisa berbuat adil. Mohon maaf para kiai. Ya silahkan aja kalau bisa berbuat adil, tapi adil itu kan bukan hanya soal uang, tapi juga soal perasaan gitu kan. Wes. Dan saya, anak saya perempuan. Hari ini anak saya sekolah di Skotlandia, S2. Anak saya yang laki-laki sekolah di Malaysia. Jadi saya menganggap bahwa menjadi laki-laki atau perempuan itu semuanya kehendak Allah. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan. Hargai juga perasaan mereka. Jangan melihat gendernya karena mereka juga manusia gitu. Itu prinsip saya. Kata siapa? Kata seorang ahli fikih perempuan terkemuka di dunia namanya Profesor Dr. Azizatul Hibri. Seorang hafidzah Quran 30 juz dari Libanon. Gak pernah kan? Sebagai perempuan nonton dong fikih-fikih perempuan. Jangan sampai itu jadi korban buaya darat semua. Fikih-fikih perempuan yang hari ini ada itu dirembukan oleh laki-laki, direproduksi laki-laki, lalu dipaksakan untuk diperlakukan kepada perempuan oleh laki-laki. Jadi sampai ini korban buaya darat semua ini. Maka harus ada seorang ahli fikih perempuan yang menyuarakan tentang perempuan, isi hati perempuan, kepentingan perempuan, melawan misogini dan sebagainya. Harus tuh.
Makanya anak saya yang perempuan ini, dia berhijab juga, Pak. Jadi sama, selalu saya beri pembekalan soal agama, tajwid saya ajari sendiri. Jadi ketika dia lulus dari UI, dia mau ngambil PhD, ya saya bilang berangkat. Dan alhamdulillah di LPDP lagi lolos, ya udah, kita nggak keluar biaya, berangkat. Anak saya mau ngambil S3 habis ini, katanya mau kemana? Mau ke Amerika, ya udah ke Amerika aja. Tapi nikah dulu, karena saya tahu Amerika itu begitu bahayanya pergaulan. Jadi kejarlah ilmu terus. Jangan hanya sampai ke Cina. Kalau sampai ke Cina cuma nyari nikel. Jadi mari kita semua tinggalkan berbagai jubah pemikiran kita tentang masa lalu. Saya kemudian untuk mencari jawaban dari Stephen Hawking ini, saya harus berkelana ke Berlin, Pak. Saya melakukan diskusi dengan berbagai pakar ilmu tentang alam semesta ini di Berlin dan ketemu dengan beberapa pemikir Islam lintas agama di sana. Dan saya menemukan sebuah kitab tafsir Al-Quran yang ditulis oleh Syekh Muhammad Thohir bin Asyur. Judulnya At-Tahrir wa Tanwir. Di dalam tafsir itu dikatakan alam semesta ini terjadi karena ledakan besar berdasarkan surat Al-Hud dan Al-Ankabut. Menurut Syekh Muhammad Thohir bin Asyur, terjadinya ledakan itu disebut dengan teori al-ittisal wal infisal, akibat sambaran petir dan juga air. Kurang lebih sama, Pak, dengan teorinya Stephen Hawking. Sama. Di dalam Genesisnya Alkitab, di kalangan teman-teman dari Kristen dan Katolik juga ada itu, cuma kita nggak pernah mengeksplor. Nah, ini adalah gambaran bahwa kita telah lama meninggalkan ilmu pengetahuan, sehingga apa? Anak-anak muda kita lebih mengikuti pemikiran-pemikiran yang saintifik menurut mereka dan meninggalkan konsep teologis. Mereka lebih percaya kepada Richard Dawkins, Sam Harris, Daniel Dennett, Hatchett. Ini orang-orang yang mengajarkan anak muda kita hari ini ke arah ateisme. Mari belajar, Pak. Oh, saya baca buku itu 1000 halaman per bulan, Pak. 250 halaman per minggu. Itu mobil saya itu buku semua isinya. Saya bukan ingin menganggap saya hebat, tidak. Tapi kalau tidak begini, Pak, peradaban manusia kita ini, Huawei itu, Pak, Huawei itu sudah menciptakan prototipe handphone yang microchipnya ditanam di kepala, Pak, untuk 20 tahun ke depan. Jadi kalau kita mau nelpon istri, dia langsung connect, Pak. Nggak perlu begini pakai headset, semuanya udah integrated, speakernya ada di kuping, Pak. Dia menggunakan sensor saraf. 20 tahun ke depan dia udah pikirin tuh peradaban manusia itu Huawei udah bikin. Lah kita, Pak, masih sibuk tuker tambah itu di konter-konter handphone itu. Kapan kita mau maju? Wah, ini dari Samsung yang tadinya 700, waduh bikin upgrade, mana tuker tambah? Kita menjadi follower terus, Pak, menjadi sasaran pangsa pasar terus. Sementara kita masih sibuk dengan fikih-fikih recehan yang sebenarnya nggak jelas. Bagaimana cara meniduri supaya halal ketika istri kita sedang haid? Itu aja yang dipikirin. Udahlah, kalau lagi haid itu ya jangan disentuh. Susah amat gitu loh. Celana itu harus cingkrang, karena dulu Rasulullah itu kalau pakai celana harus cingkrang. Pak, hadis tentang Rasulullah pakai celana itu di mana sih? Janganlah hal-hal yang furu'iyah dan khilafiyah yang sudah terjadi ratusan tahun nggak usah diperdebatkan. Kita itu menghadirkan ilmu pengetahuan di dalam Islam ini gimana caranya, di dalam Kristen gimana caranya. Karena ketika orang sibuk dengan ilmu pengetahuan, orang itu akan meninggalkan kebencian-kebencian yang sudah doktrinal. Orang akan mencari jawaban dari dogma-dogma yang sudah dijejali kepada kita sejak kecil. Agama ini bukan dogma, Pak. Enggak, semuanya bisa dinalar karena semuanya bersumber dari ilmu pengetahuan di dalam kitab sucinya masing-masing. Gitu loh. Jadi apa ya? Saya itu apa sih baca buku yang tidak saya baca? Saya bukannya nantang, bukan. Tapi saya hanya mau pamer aja bahwa Iqra sebagai ayat pertama di dalam Al-Quran itu betul-betul dijalankan dengan membaca. Saya bukunya komunis, Pak. Saya udah hafal semua itu. Das Kapital, L'État et Révolution, Das Prinzip Hoffnung, semua saya baca, mulai dari Trotsky, Lenin, semua saya baca, Pak.
Nah, boleh tepuk tangan lah supaya ditiru, jangan tepuk tangan doang. Tapi setidaknya Pak, kalau memang nggak bisa baca, ya udah dengerin lah, percaya aja lah. Baca itu susah Pak, maksudnya apalagi buku-buku filsafat, apalagi Tahafud al-Falasifah dan Tahafud dari Ibnu Rushd, itu bahasanya jelimet sekali. Belum bicara soal filsafat Katolik, Summa Theologica dari Santo Thomas Aquinas, belum dari Immanuel Kant. Semua saya baca Pak, pemikir-pemikir ateis, semua bukunya saya baca, saya ingin tahu kepala mereka ini isinya apa. Belum bicara soal Richard Dawkins, ini terakhir sebelum tanya jawab. Richard Dawkins itu ahli neuroscience dari Inggris. Dia mengatakan Tuhan itu nggak ada. Tuhannya manusia itu adalah 2 miliar urat saraf yang ada di badan manusia. Kalau urat sarafnya tidak komplit, manusia akan lahir cacat. Kalau manusia ditebas lehernya sampai putus, manusia pasti mati. Karena apa? Penghubung saraf, otak, dan sensor motorik adanya di leher. Kalau kamu menganggap Tuhanmu bisa menghidupkan orang yang sudah ditebas leher, itu bohong besar. Karena Tuhannya manusia itu adalah urat saraf. Sampean mau ngelawan gimana kalau udah begitu? Ayo. Ya kita nggak bisa jawab kalau kita itu selalu menjauh dari ilmu pengetahuan. Nah, ini yang harus kita kembalikan mindset kita dalam menerjemahkan agama, bahwa agama ini adalah pengawal peradaban manusia. Saya tadi cerita, dulu ulama masyhur mengharamkan penyerahan wali kepada wali hakim lewat telepon. Saya ingat betul itu ketika saya kuliah fatwa itu. Diharamkan. Jadi wali hakim dan wali harus bertatap muka untuk menyerahkan anak ketika mau dinikahkan. Sejauh apapun harus pulang. Kalau bapaknya di Eropa ya pulang ke Indonesia. Nggak mungkin penghulunya yang diberangkatkan ke Eropa. Enak banget orang jadi kakua ya. Jadi lalu kemudian ditemukanlah sebuah teknologi baru namanya video call Pak. Lalu tafsir dan fatwa para ulama masyhur berubah karena ternyata lewat video call wali dan wali hakim itu bisa bertatap muka karena bahasanya bertatap muka. Al-muwajjah diterjemahkan lah, ini kan bertatap muka lewat video call. Maka kemudian ulama masyhur memperbolehkan seorang wali kepada wali hakim menyerahkan anaknya untuk dinikahkan cukup dengan video call. Ini namanya maqasidus syariah, fungsi hukum agama mengawal peradaban manusia. Bukan yang halal kemudian diharamkan atau yang haram dihalalkan, bukan. Ini fungsi agama, the guidelines of morality. Sebagai panduan moral. Itu Pak, fungsi agama. Bukan untuk saling membinasakan atau saling membencikan. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan ini bisa menjadi maslahat bagi saya yang fakir ilmu dan juga bermanfaat bagi siapapun yang ada di dalam majelis ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.